Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah ngaji KGI atau Keadilan Gender Islam bisa kembali hadir di IG Live. Dan tema kali ini adalah jodoh dalam perspektif Islam. Bersama saya nanti akan hadir Mbak Imel Rahmawati yang akan mewakili Madrasah Al-Fadilatul Munawwarah Al-Fat atau MAM Al-Fat. Ini adalah sebuah yayasan pendidikan yang ada di Bogor. Dan tentu saja tema ini selalu relevan sepanjang zaman. Jadi pertanyaan mendasarnya berkaitan dengan jodoh adalah apakah jodoh itu sudah disediakan oleh Allah, karenanya kita cukup diam menunggu karena jodoh itu gak akan kemana. Dicari gak akan ditemukan, gak dicari akan datang. Apakah begitu cara memahaminya? Lalu mungkin pertanyaannya adalah kenapa ya orang itu sudah sampai menikah yakin bahwa mereka itu jodohnya masing-masing, tetapi kok masih cerai? Berarti orang yang menikah itu belum tentu jodoh kah? Nah, maka ada cara memahami jodoh yang kedua adalah jodoh memang dari Allah. Artinya disediakan. Seperti rezeki juga dari Allah. Tapi kan kita tetap harus bekerja menyambut rezeki itu. Nah, apakah pada jodoh itu juga berlaku hal yang sama? Tuhan menyediakan jodoh, tapi kita yang memprosesnya. Memprosesnya itu adalah menemukan seseorang yang bisa berproses bersama kita, sehingga yang menentukan jodoh atau tidaknya laki-laki dan perempuan itu tidak semata-mata Allah, tapi juga ada ikhtiar kita. Assalamualaikum Mbak Imel Rahmawati. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Mbak Imel? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi saya sudah menjelaskan sekilas apa itu Madrasah Al-Fadilatul Munawwarah. Tapi boleh juga ya Mbak Imel memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan juga apa itu MAM Al-Fat. Monggo silakan, lalu beri pengantar untuk topik kita sore hari ini. Setelah itu saya akan mungkin sedikit kasih penjelasan sebelum tanya jawab. Silakan Mbak Imel. Baik Ibu, terima kasih. Saya buka dulu mungkin ya Bu ya. Mbak Imel suaranya agak kecil ya? Oh iya. Oh gitu. Sudah besar. Saya buka terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nyai Dr. Nur Rofiah Bil Uzem dan teman-teman online yang sedang menyaksikan kajian pada sore hari ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kajian online pada sore hari ini.
Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu kepada Ibu Nyai dan Ngaji KGI telah memberikan kesempatan kepada Mam Alfat untuk berkolaborasi di bulan Ramadan ini. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa bisa belajar langsung bersama Bu Nyai. Sama-sama. Baik, sekilas mungkin tentang Mam Alfat dulu ya. Madrasah Al-Fadilatul Munawaroh atau MAM Alfat itu adalah sebuah yayasan yang berada di Cisarua Puncak di Bogor, Jawa Barat. Nah, yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan, Bu. Di dalamnya itu ada Rodiatul Atfal, RA, ada Madrasah Diniyah, ada pondok pesantren, ada juga majelis taklim. Nah, sekarang ini dipimpin oleh Dr. Hajah Lilis Fauzia Balkis, SIMAEK. Mungkin itu pengantar dari saya, dan selanjutnya kita akan masuk langsung ke sesi diskusi ya Bu. Ya, Mengenai ya, pada sore hari ini tema kita adalah tentang jodoh. Nah, jodoh dalam perspektif Islam. Sangat menarik Bu, kalau misalkan kita berbicara jodoh ini, khususnya untuk para jombloan dan jomblowati gitu ya Bu. Karena apa sih sebenarnya jodoh itu? Kalau kata KBBI Bu, jodoh itu adalah orang yang cocok menjadi istri atau menjadi suami atau menjadi pasangan kita. Nah, sebenarnya mencari jodoh itu katanya sulit Bu, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, ya, lalu bagaimana sih sebenarnya perspektif dalam Islam mengenai jodoh, dan apakah sebetulnya jodoh itu memang sudah ditakdirkan ataukah kita harus berupaya berikhtiar untuk menjemput jodoh tersebut? Monggo. Ya, ya. Terima kasih atas pengantarnya. Sebetulnya ya, kalau dalam saya menganut cara pandang yang kedua itu, jodoh itu memang dari Allah, tapi kita yang berusaha menemukan dan memprosesnya, gitu. Bareng ya, karena kan menjadi jodohnya satu sama lain, maka kita perlu memprosesnya. Nah, lalu mungkin pertanyaannya adalah seperti rezeki itu, Allah menghamparkan rezeki. Allah juga kan menyediakan banyak sekali manusia yang bisa menjadi kandidat jodoh kita. Karena saya menganut yang kedua tadi ya, menganut yang kedua itu berarti jodoh itu ditemukan. Tapi ya mungkin tergantung kesiapan kita ya. Bisa seperti jarum, menemukan jarum di tengah jerami, itu artinya susah sekali. Tapi bisa juga jodoh itu sebetulnya di depan mata, tapi nggak kelihatan. Itu bisa banget terjadi. Jadi ada di depan mata, tapi nggak kelihatan. Karena apa? Karena matanya ketutup, mata hati terutama ya. Ketutup sehingga nggak kelihatan. Ibaratnya kalau hati itu adalah sebuah ruang, lalu kita punya kriteria yang boleh masuk ruang itu sulit, ya ruang itu menjadi sulit dimasuki. Maka mungkin merefleksikan dulu ya, jodoh yang ingin pasangan seperti apa sebetulnya kita itu menjadi penting. Lalu apakah keinginan kita atas pasangan itu cukup realistis gitu. Karena bisa jadi ada orang yang punya 100 kriteria ya. 100 kriteria itu kalau tidak dipenuhi ringan, bisa jadi begitu. Tapi ada orang punya 2 kriteria itu, tapi 2 kriteria mustahil berbarengan, itu ya ada. Ada mendengar kriteria yang ini gimana ya, kriterianya aja susah sekali.
Misalnya ingin orang yang sudah mapan, tapi ingin dia tinggalnya bareng kita gitu. Itu kan agak susah tuh. Orang mapan biasanya kan sudah punya komunitas, sudah punya ikatan, sudah punya gitu kan. Tapi harus tinggalnya bareng kita. Itu kan jadi kayak gimana dong ini, uh, jadi syaratnya cuma dua, tapi dua itu agak sulit ada bersamaan. Nah, bisa jadi begitu sehingga orang, jodoh kita bisa jadi tuh kandidat udah wira-wiri di depan pintu hati, tapi karena hatinya tertutup ya nggak bisa masuk gitu. Nah, jodoh karena dia sebuah proses ya, menurut saya eh, tidak hanya bagi jombloan dan jomblowati memahami konsep jodoh ini penting, tetapi juga suami istri. Karena suami istri itu kan harapannya adalah menjadi pasangan seumur hidup gitu. Sementara setiap orang kita dan pasangan kita itu terus berproses, terus berubah. Bayangkan loh, hati-hati dengan kriteria yang itu ternyata gampang berubah. Misalnya ingin jodoh yang ganteng, ya waktu nikah ganteng, tapi kan orang terus menua. Begitu menua kok gantengnya hilang ya. Begitu misalnya ya karena sesuatu hal sakit, lalu hilang itu tidak tersisa sama sekali kegantengannya atau cantik. Begitu hamil melahirkan nifas dan menyusui pudar. Maka sesuatu yang seharusnya menjadi ikatan perekat itu jadi pudar gitu. Nah, nanti lalu apa gitu? Nanti ya. Tapi saya mau ini dulu. Peta peta pernikahannya kan memang kita akan berubah terus ini. Tidak hanya secara fisik loh, terutama perempuan karena perempuan akan hamil melahirkan nifas menyusui berkali-kali. Mungkin nanti pasang alat kontrasepsi. Sehingga resiko perubahan fisik yang dahsyat itu bisa terjadi gitu. Jangankan perempuan ya, laki-laki yang nggak mengalami kehamilan aja kan banyak itu masa jomblonya langsing, begitu menjadi suami, menjadi bapak ya sama juga. Bahkan seperti hamil yang tidak pernah melahirkan itu karena perutnya buncit terus gitu. Nah, jadi satu perubahan fisik itu kita sendiri itu harus menyadari bahwa kita mungkin berubah, pasangan kita juga mungkin akan berubah. Maka kadang-kadang itu bukan soal perubahannya, tapi mental kita dalam menghadapi perubahan itu, termasuk secara ekonomi. Secara ekonomi juga sangat mungkin kita dan pasangan itu akan mengalami pasang surut secara ekonomi. Bahkan tidak mustahil loh. Perubahannya itu signifikan sekali. Bayangkan kalau kita hanya berjodoh, misalnya ya, kita mau dengan dia karena dia punya uang banyak gitu. Nah terus kalau nanti sewaktu-waktu uangnya habis atau rezekinya seret, apakah kemudian kita tidak mau gitu? Begitu juga bisa jadi nih kita melihat situasi ekonomi kita hari ini seperti ini lalu merasa yang pantas adalah dia gitu. Begitu kita ekonominya naik drastis, tiba-tiba melihat istri atau suaminya kok udah nggak pantas ya. Harusnya istri dan suami saya atau suami saya dalam kondisi ekonomi yang sangat maju itu orangnya seperti apa gitu. Itu bisa jadi menjadi tantangan dalam memproses untuk bisa saling menjadi jodoh satu sama lain. Itu baru fisik, baru ekonomi, belum pengetahuan, belum spiritualitas, semua berkembang. Orang itu bisa loh, waktu jomblonya itu abangan banget ya. Dia beragama, tapi gak pernah menjalankan ibadah kewajiban agama sama sekali. Bisa jadi. Tapi dalam proses setelah menikah itu, tiba-tiba jadi soleh, mendadak soleh.
dan mengharamkan semuanya. Mengharamkan semua yang tadinya dia konsumsi. Jadi dari yang abangan tiba-tiba ketat sekali dalam beragama. Itu pun bisa terjadi. Nah, masalahnya kalau itu misalnya kondisi yang dipandang sulit, ya gimana caranya tuh memproses dalam sebagai suami istri untuk mendialogkan perkembangan-perkembangan yang terus terjadi. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menemukan jodoh ya, atau gimana sih standar jodoh yang yang dikehendaki oleh Islam? Tentu saja ini Islam menurut saya. Jadi Islam itu kan yang paling ini ya, paling jadi pesan yang bukan paling penting, tapi salah satu perubahan dahsyat yang dibawa oleh Islam selama turunnya nanti berpengaruh pada konsep jodoh dan perkawinan, itu adalah soal kesadaran kemanusiaan. Itu kesadaran kemanusiaan yang semula kesadarannya itu baru sebagai makhluk fisik. Nanti laki-laki itu lebih dilihat sebagai makhluk ekonomi. Ini zaman jahiliyah, tapi sampai sekarang masih ada. Makhluk ekonomi itu artinya begini, laki-laki itu dianggap berkualitas kalau punya harta banyak. Kalau tidak punya harta banyak, dianggap sebagai laki-laki yang tidak berkualitas oleh masyarakat. Jadi ada uang, abang disayang, abang diperebutkan, nggak ada uang, abang ditendang rame-rame itu sama perempuan. Ini berbahaya sekali. Cara pandang ini loh. Cara pandang bahwa laki-laki tergantung pada sebanyak apa dia punya, harta itu berbahaya sekali. Harta tentu saja penting dalam berumah tangga karena kita perlu makan, minum, itu kan semua pakai harta ya. Tetapi cara pandang bahwa laki-laki itu nilainya hanya pada harta itu yang bermasalah. Yang kedua, perempuan. Perempuan itu juga cenderung, atau pada masa itu ya, pada masa lampau, kecenderungan umumnya sampai hari ini, itu juga dilihat sebagai makhluk fisik, lebih spesifik lagi itu sebagai makhluk seksual, dan lebih spesifik lagi itu adalah sebagai objek seksual. Karenanya, nilai perempuan itu tergantung pada sejauh mana menarik bagi laki-laki secara seksual. Karenanya perempuan yang cantik, seksi, itu dianggap nilainya tinggi, diperebutkan oleh banyak laki-laki. Tapi begitu memudar, hamil melahirkan, nifas menyusui, orang terus menua, lalu pudar kecantikan fisiknya, dianggap sudah tidak berkualitas. Nah, kalau cara pandangnya seperti ini, maka istri itu kemudian dianggap sudah tua, harus diganti dengan yang lebih muda, gitu, yang lebih menggairahkan. Nah, itu cara pandang yang sangat berbahaya sekali bagi perkawinan. Lalu apa cara pandang yang dibangun oleh Islam? Dan kita sendiri mesti membangun kesadaran ini kalau ingin menjadi muslim dan muslimah yang kafah, gitu. Yang kafah. Ya jangan hanya mendudukkan diri sebagai makhluk fisik. Kita memang makhluk fisik, tidak bisa dipungkiri. Tetapi manusia juga adalah makhluk, termasuk perempuan nih, makhluk intelektual karena diberi akal, dan makhluk spiritual karena diberi hati nurani. Bahkan nilai manusia itu, kalau tadi masyarakat jahiliyah melihat laki-laki nilainya pada harta, perempuan pada kecantikannya, maka Islam mengubah standar kualitas manusia itu adalah pada sejauh mana atau seoptimal mana menggunakan akal budinya
agar setiap tindakan itu berdampak kemaslahatan. Maslahat buat diri sendiri, juga maslahat buat orang lain. Gitu. Kalau dalam konteks jodoh, dalam konteks suami istri, maka orang lain itu tentu saja adalah suami atau istri. Tetapi kemaslahatan yang dikehendaki oleh Islam adalah kemaslahatan bersama. Jadi kemaslahatan diri sendiri sekaligus pasangan atau suami istri ini. Oke, nah kesadaran seperti itu sesungguhnya berkaitan erat ya dengan kesadaran kemanusiaan bahwa perempuan itu manusia. Ini penting banget ya. Perempuan itu bukan hanya objek seksual. Jadi kitanya juga jangan punya citra diri sebagai makhluk seksual, objek seksual, yang kitanya sendiri hanya merasa berkualitas kalau menarik secara seksual. Gitu. Jangan punya kesadaran seperti ini, karena kita itu dibombardir oleh nilai ini. Cantik tentu saja bagus, merawat kecantikan bagus. Tapi kecantikan, kesehatan, pengetahuan, termasuk harta dan lain sebagainya itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Di dalam Islam itu sama sekali bukan tujuan. Tetapi media untuk melahirkan kemaslahatan. Makanya niat dalam mempercantik diri itu jangan supaya menarik lawan jenis. Tapi supaya percaya diri, karena kita sedang menjadi versi diri yang terbaik termasuk secara fisik. Kemudian rasa percaya diri inilah yang kemudian menjadi modal untuk melahirkan kemaslahatan, gitu. Ayo diperbaiki niat untuk cantiknya ini. Bukan tidak boleh. Bahkan menurut saya merawat kecantikan kalau memang mampu ya silahkan ya. Niatnya mesti niat menjaga amanah tubuh termasuk wajah ini. Titipan Allah supaya berada dalam kondisi terbaik semampu saya gitu. Tapi jangan cantik doang ya, sehat juga penting. Bahkan sehat itu melampaui pentingnya kecantikan. Orang kalau tidak sehat, ya secantik apapun tidak akan bisa bertahan hidup lama itu. Maka prioritas pertama kesehatan, kemudian yang lainnya mengikuti. Oke, sekarang perubahan kesadaran seperti ini ya, itu kan citra dirinya diubah juga nih di dalam Islam. Karena nanti ini juga akan mempengaruhi cara mencari jodoh gitu. Satu tadi itu ya, manusia itu laki-laki dan perempuan makhluk intelektual dan spiritual. Berarti kitanya berikhtiar untuk mengoptimalkan akal budi kita dalam setiap tindakan agar berdampak maslahat. Maka mencari pasangan juga yang support ini, gitu. Cari pasangannya juga pasangan yang sudah punya kesadaran sebagai makhluk yang berakal budi, gitu. Supaya sebagai suami istri itu nanti kerjasama untuk bisa mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, tidak saling menyakiti, tapi sebaliknya saling mendorong untuk kemajuan masing-masing. Jadi ini nih, citra diri yang diubah oleh Islam itu satu, laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Berarti tidak boleh menghamba kepada selain Allah, dan tidak boleh juga menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada apapun dan selain Allah, itu tidak boleh. Menghamba kepada harta tidak boleh walaupun sambil menghamba pada Allah. Menghamba pada kekuasaan tidak boleh walaupun sambil menghamba pada Allah. Karena status kita itu hanya hamba Allah itu. Menghamba pada kesempurnaan fisik tidak boleh. Menjaga boleh, tapi menghamba tidak. Memperoleh kekuasaan boleh, tapi menghamba tidak.
Popularitas boleh punya popularitas, sangat populer, boleh sekali. Tapi menghamba pada popularitas tidak boleh gitu. Karenanya nanti harta, kekuasaan, kesempurnaan fisik, popularitas, kedudukan, dan lain sebagainya, itu mesti hanya difungsikan sebagai media, bukan tujuan. Gitu. Berarti kalau mau cari jodoh, ya yang begitu juga, yang mendudukkan harta, kekuasaan, popularitas, dan lain sebagainya, itu hanya sebagai alat untuk kemaslahatan bersama. Oke ya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu adalah khalifah fil ardh. Tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama-sama bertanggung jawab atas kemaslahatan di dalam rumah. Sumur, kasur, dapur, itu tanggung jawab bersama. Begitupun kemaslahatan di luar rumah juga adalah tanggung jawab bersama. Maka cari pasangan juga yang bisa berbagi peran ini. Peran di dalam rumah, peran di luar rumah. Di dalam rumah punya hasrat untuk berbuat kemaslahatan, di luar rumah juga seperti itu. Jadi mungkin kalau standar, kalau bahasa Al-Quran itu kan standar orang yang paling mulia itu cuma satu. Standar kualitas manusia itu cuma satu, yaitu takwa. Apa itu takwa? Tadi itu, komitmen benar-benar hanya menghamba pada Allah. Ini yang disebut dengan komitmen tauhid. Lalu membuktikan komitmen itu dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Nah, orang menghamba kepada selain Allah, itu dampak buruknya tidak kepada Allah. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berkuasa secara mandiri. Dampaknya akan kembali kepada manusia. Entah diri sendiri, entah manusia yang lainnya. Karenanya ada batas untuk menuruti keinginan terhadap harta, keinginan kepada kekuasaan, keinginan kepada popularitas, dan lain sebagainya itu ada batas. Apa itu batasnya? Tidak diperoleh dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Itu batas ya, seseorang tidak menghamba kepada selain Allah adalah tidak akan menempuh jalan maksiat, termasuk kezaliman, dalam memperoleh sesuatu. Kalau kita ya, jadi menghamba kepada selain Allah itu tidak selalu kepada yang di luar kita. Kita juga sangat mungkin jatuh menghamba pada diri sendiri. Itu kapan? Kalau kita akan menempuh segala cara, termasuk yang dilarang oleh Allah, untuk memenuhi keinginan sendiri. Ingin menjadi istrinya si A, lalu si A disantet, misalnya gitu. Kan tidak boleh mencelakai orang. Itu sudah berarti sudah menghamba pada diri sendiri banget itu. Pokoknya kalau sudah memperolehnya dengan cara yang maksiat, itu sudah bibit-bibit menuhankan selain Allah, meskipun tanpa menamainya dengan Tuhan. Cirinya apa? Taat mutlak. Oke ya. Jadi dengan seperti ini, takwa itu tauhid kepada Allah yang punya daya dorong untuk melahirkan kemaslahatan bersama, atau iman kepada Allah yang melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama makhluk Allah. Jadi prinsip dasar dari takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Maka iman, kita nggak tahu ya, iman seseorang itu setebal apa, setipis apa. Wong iman kita sendiri juga kita tidak bisa memastikan tebal atau tipis. Iman itu benar-benar di dalam hati. Tapi buah iman, buahnya ya, itu kelihatan. Apa itu? Ya perilaku baik pada diri sendiri, pada orang lain. Tidak dolim pada diri sendiri, tidak dolim pada orang lain.
Itu buah dari iman. Kalau iman itu disebutkan naik turun ya, fluktuatif, naik turun, iman kita juga naik turun, dinamis sekali. Maka kapan iman naik? Kapan saja kita sedang berbuat baik, itu iman kita sedang naik dalam posisi yang terjadi. Kapan iman itu turun? Ketika kita berbuat buruk. Kapan iman itu terjun bebas? Ya saat kita kehilangan kemanusiaan kita atau menghilangkan kemanusiaan orang lain. Itu iman kita sudah berada di titik nol. Oke, jadi iman kita tidak tahu ya. Kita cuma bisa menebak dari buahnya, yaitu baik. Maka mungkin ini cara mencari jodoh itu, kitanya sendiri berproses menjadi orang baik, gitu ya. Menjadi orang baik, berproses loh, bukan merasa baik. Menjadi orang baik harus merasa sudah baik, jangan. Kalau sudah merasa baik nanti berhenti berproses, lalu sibuk dengan baik tidaknya orang lain dengan menjadikan dirinya sebagai standar, makanya jangan. Jadi yang penting baik. Nah ini ketemu nih nanti. Tadi takwa itu kan satu standar ya. Misalnya takwa itu cirinya apa? Dia adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikaplah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Berarti orang yang takwa pasti adil. Pada siapa? Ya pada sesamanya, ya pada diri sendiri. Adil. Bahkan pada lingkungan hidup. Lalu ini juga ya. Saya masih ada ya. Sebentar, saya itu lagi di sebuah tempat. Jadi tadi kembali kepada gimana memproses diri menjadi takwa itu kan berikhtiar menjadi orang baik. Nah, kalau dikaitkan dengan takwa, kan satu doang itu. Nah, sekarang standar suami istri yang ideal atau berjodoh dalam pandangan Islam. Nah, ada hadis yang bunyinya begini. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena harta. Kalau kaya diincar, kalau miskin dicuekin gitu. Wali jamaliha karena kesempurnaan fisiknya, cantiknya. Wali hasabiha dan karena nasabnya, keturunannya, keluarga besarnya. Wali diniha karena agamanya. Nah ini hati-hati, jangan diartikan nikahilah. Tungkahul mar'atu itu dinikahi. Ini kalimat berita. Lagi masyarakat itu loh, kalau nikahin perempuan itu yang dicari gitu. Lagi ngomongin. Cuma satu yang kalimat perintah itu fabar bidzatid. Nah, ini baru kalimat perintah. Pilihlah karena agamanya, taribat yadak, maka engkau akan selamat, kira-kira begitu. Lalu pertanyaannya ya, hanya satu nih, yaitu agama. Inti dari agama ya takwa. Jadi cari jodoh juga adalah yang dicari agamanya. Inti dari agama itu takwa, dan ciri orang yang takwa itu adalah baik. Maka pertanyaannya misalnya begini ya, boleh nggak sih punya pengen punya suami atau istri yang kaya raya, tajir melintir, crazy rich misalnya? Boleh, tapi baik dulu. Gitu. Karena kalau tajir melintir nggak baik, dia punya harta banyak loh untuk menyakiti kita. Entah dengan hartanya dia, kalau tidak baik. Makanya baik dulu. Lihat orang itu nomor 1, baik dulu. Boleh nggak cantik atau ganteng? Boleh, tapi baik dulu.
Karena kalau ganteng atau cantik tidak baik, dia punya modal untuk tebar pesona lalu menyakiti kita. Boleh nggak ingin punya suami atau istri dari keluarga yang terhormat? Boleh, tapi baik dulu orangnya. Sebab kalau tidak baik nanti nggak hanya dia, sekeluarga besarnya bisa membuat kita atau melakukan kedoliman pada kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi, bagusnya adalah baik itu sebuah proses gitu. Proses terus-menerus sepanjang hayat menjadi baik gitu. Sekarang persoalannya adalah apakah misalnya kita cari jodoh nih, cari orang yang ingin kita berproses bersama dia gitu. Kitanya berproses menjadi baik karena itulah citra diri seorang muslimah di dalam Islam, dan citra diri dari suami istri yang diidealkan oleh Islam juga adalah suami istri yang bisa berproses bersama menajamkan tauhid supaya bisa berdampak kemaslahatan seluas-luasnya. Jadi suami dan istri di dalam Islam itu adalah partner kemaslahatan atas dasar iman gitu. Nah, karenanya ketika kita mau cari jodoh berarti kan untuk yang begitu itu. Kita tidak hanya perlu mencari orang yang begitu itu, tapi mempersiapkan diri juga untuk yang begitu itu. Mempersiapkan terhadap keluarga, sehingga ya jodoh itu kan mesti ta'aruf nih kita. Kenalan dulu kan, tapi jangan kenalan hanya sebagai makhluk fisik, makhluk ekonomi, apalagi makhluk seksual. Jangan kenalan yang itu. Kenalannya sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga yang lebih penting untuk dikenali, ya tentu saja fisik penting dikenali, nanti keliru gimana? Siap nggak dengan fisik seperti itu dan akan terus berubah sepanjang usia perkawinan? Siap nggak dua-duanya gitu? Tapi yang lebih penting untuk ta'aruf itu sebetulnya adalah apa sih? Hidup ini mau kemana? Nikah itu mau dibawa kemana? Keluarga seperti apa yang dia idam-idamkan? Jadi kenalan harapannya, kenalan cita-citanya, kenalan kekhawatirannya, kenalan kesedihan dan kebahagiaannya, itu yang dita'arufkan gitu. Nah, sebelum ta'aruf dengan orang lain, ta'aruf dulu dong dengan diri sendiri. Saya ini loh sebetulnya dalam hidup ingin jadi apa? Ingin bermanfaat melalui apa? Profesi apa? Kalau berkeluarga saya ingin saya ingin keluarga yang seperti apa? Kalau saya jadi istri, saya ingin istri yang seperti apa? Gitu. Ta'aruf dengan diri sendiri, lalu sesuaikan dengan rambu-rambu dalam Islam tadi itu. Tujuan hidup adalah untuk berbuat kemaslahatan seluas-luasnya. Oh, berarti saya dalam hidup saya ingin menjadi apa supaya bisa bermanfaat seluas mungkin semampu saya. Jadi dokter, dokternya itu sebagai media untuk kemaslahatan. Saya ingin jadi anggota DPR, silakan. Tapi menjadi anggota DPR-nya dengan niat supaya bisa manfaat seluas-luas. Kenali dulu nih, kenalan dengan diri. Disesuaikan dengan rambu-rambu tadi. Ayo mulai kenalan dengan yang lain gitu. Boleh nggak perempuan ngajak kenalan yang lain? Jangankan ngajak kenalan, Siti Khadijah itu melamar Rasulullah. Melamar loh itu. Kalau dalam sistem patriarki tidak pantas perempuan apaan, objek itu diem aja nunggu dilamar. Tidak, kalau dalam Islam tidak. Bahkan mungkin ya di masyarakat itu ada tabu
kalau dilamar nggak boleh ditolak, nanti akan mempersulit jodoh gitu. Nggak bener itu. Nah, betul Bu. Ada yang berbicara seperti itu Bu. Misalkan Banyak. ada laki-laki gitu ya, yang datang ke rumah terus lamarannya ditolak. Nanti awas loh kamu susah jodohnya. Apa emang gitu Bu dalam Islam? Tidak, tidak. Apalagi kalau yang dilamar masih anak-anak. Maka kita harus memastikan jodoh itu, seseorang disebut jodoh, itu adalah kalau kita kan nggak bisa memastikan ya. Paling tidak kita meyakini bahwa dengan dia kita akan jauh lebih baik. Minimal tidak makin buruk. Maka tergantung siapa yang menamar. Kalau menolak lamaran dari orang yang sebut saja sudah punya suami, ya harus, kalau menurut saya harus ditolak. Karena kalau menerima akan menyakiti anak-anaknya. Berarti kan kita yang tadinya tidak menyakiti siapa-siapa jadi menyakiti, itulah. Jadi tidak semua lamaran itu harus diterima. Perempuan itu justru dengan ininya nalar dan hatinya, ayo gunakan. Nalar dan hati, akal budi ini adalah untuk itu tadi, menilai kira-kira kalau saya menerima itu dampak baiknya apa, dampak buruknya apa. Dan kita tidak boleh, nggak boleh bahagia di atas penderitaan, itu nggak boleh. Apalagi penderitaannya itu pada orang lain seumur hidupnya. Nah ini yang kalau kita percaya dosa jariah, ya tindakan seperti ini yang menyebabkan orang lain merana seumur hidupnya, berarti selama dia sakit hati kita berdosa itu. Karena kita punya wewenang untuk menolaknya, punya kekuatan untuk menolak tadi itu. Nah kita tentu saja masyarakat itu perempuan, masyarakat kan ingin perempuan itu nurut aja. Kalau di dalam Islam tidak, perempuan juga hanya boleh nurut pada kebaikan bersama, termasuk kebaikan diri. Itu Mbak Imail. Perempuan juga punya hak untuk memilih ya Bu. Punya dong, apalagi betul, memilih yang baik ya, bukan saya punya hak untuk memilih. Saya berhak untuk mandat untuk yang itu dengan diperoleh dengan cara mengorbankan orang lain. Jangan. Nah, Bu, kalau misalnya bagaimana caranya kita? Bagaimana caranya? Ya, kalau kita itu tahu bahwa dia itu adalah jodoh kita, gimana tuh Bu? Adakah tanda-tandanya bahwa dia memang jodoh kita nih, kayaknya ini jodoh aku deh gitu Bu? Ta'aruf dulu ya. Saya agak ragu-ragu kalau kitanya nggak ta'aruf itu loh, ta'aruf dengan diri sendiri. Sebenarnya kan kalau prinsip umum dari mana kita tahu orang itu jodoh kita atau tidak? Saya bukan peramal ya. Tapi dulu saya punya prinsip seperti ini. Pokoknya kalau klik itu berarti jodoh kita gitu. Klik, entah itu kliknya gimana ya. Cocok, tidak toksik. Kalau sudah toksik, jelas bukan jodoh. Karena jodoh di dalam Islam itu adalah berjodoh untuk melakukan kebaikan. Nah kalau masih pacaran aja sudah
penuh dengan hubungan yang beracun, jelas bukan jodoh itu. Nah, kliknya itu klik kebaikan tadi. Tandanya ya, dulu saya sejak gadis itu punya pikiran gini. Saya ingin prinsip saya ingin punya suami orang baik udah. Entah nanti wujudnya kayak apa, tapi saya nomor satu baik dulu. Nah, gimana cara melihat orang baik? Dia baik juga pada orang yang dia tidak punya kepentingan. Kalau baiknya ke saya, ya iyalah lagi ada maunya. Ke kita misalnya ya, ada orang ingin memperistri kita, lalu baik ke kita, keluarga kita. Ya iyalah mau ada maunya. Tapi dia baik nggak pada pemulung, misalnya ya. Baik nggak tuh pada anak kecil, baik nggak pada orang yang kelihatannya tidak punya. Nah itu sebetulnya menarik untuk agak mudah ya untuk menentukan orang itu aslinya baik atau enggak gitu, atau pura-pura baik atau aslinya baik. Itu adalah sikap dia pada orang yang dia nggak punya kepentingan apapun. Nah yang harus jadi catatan juga adalah baik itu kan proses, ya kan, proses. Pertanyaannya sekarang begini, apakah kita siap untuk berproses dengan orang yang proses menjadi orang baiknya itu masih baru dimulai atau bahkan belum dimulai? Hubungannya beracun, dia belum berproses nih untuk menjadi orang yang baik karena masih menjadi toksik gitu, masih kalau menjalin hubungan itu selalu berdampak buruk atau baik hanya buat dia tapi tidak buat kita gitu. Kitanya itu kayak jadi ATM, jadi itu berarti dia belum berproses untuk menjadi orang baik gitu. Kalau saya enggak, saya orang model saya enggak mau dari nol gitu, kayaknya tidak cukup energi untuk, makanya cari orang yang sudah jadi aja lah yang udah baik gitu. Kalau orang baik itu insya Allah ya, walaupun baik itu juga proses, tapi orang yang sudah lama berproses menjadi orang baik itu biasanya akan punya cara pandang yang arif terhadap kehidupan. Arif dalam melihat harta, arif dalam melihat kekuasaan, arif dalam melihat tubuh kita, fisik kita, kadang gemuk, kadang kurus, kadang jerawatan, kadang enggak. Kalau arif itu tidak akan jadi soal. Jadi bukan soal fisiknya, tapi cara merespon fisik itu. Nah, itu menurut saya yang perlu perlu diproses dalam mencari jodoh atau mencari seseorang yang bisa berproses bersama untuk saling menjadi jodohnya masing-masing. Dan proses itu mohon maaf Ibu Nyai. Mohon maaf Bu Nyai, sepertinya koneksinya Bu agak terputus-putus ketika Ibu menjelaskan. Oke. Di mana yang putusnya tadi itu? Tadi berproses dengan baik. Ya, intinya adalah. Jadi intinya itu kalau kita meyakini bahwa jodoh itu adalah ngeklik gitu ya Bu ya. Dan selalu berproses dengan baik. Ya. Jadi kalau betul. Jadi bagaimana Bu dengan ayat yang ini? Perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Nah, apakah itu nyambung ke situ gitu Bu? Perempuan yang buruk untuk orang yang buruk gitu ya. Kalau menurut saya itu lagi bicara kalau kita ingin pasangan yang baik, ya siapkan diri dong jadi orang baik. Kadang-kadang kan kita menuntut pasangan baik, kitanya nggak berproses. Bu ya jadi istri yang soleha, lupa dirinya juga harus soleh pula. Makanya saya senang itu ketika ada teman saya ya, dikinikan sama suaminya itu. Dek, jadi istri seperti Siti Khadijah, katanya gitu. Lalu dijawab oleh teman saya, gampang mas, tar kalau masnya udah seperti Rasulullah. Jadi orang baik untuk yang baik itu dalam konteks itu. Kalau kita ingin pasangan yang baik, ya ayo kita sendiri berproses menjadi orang baik. Nah orang-orang yang
buruk untuk orang yang buruk itu juga dalam arti ya kecenderungannya orang yang buruk ya tidak sukanya pada yang buruk gitu, atau disukai juga oleh orang yang buruk. Maka kalau kita ingin mendapat jodoh yang baik, ya kita mesti mempersiapkan atau memantaskan diri untuk bisa mendapat pasangan yang baik. Kira-kira begitu. Gitu Mbak, termasuk di dalam perkawinan ya, tujuan perkawinan di dalam Islam ini kalau jodoh itu arahnya adalah perkawinan, adalah tujuan perkawinan sendiri di dalam Islam itu kan ketenangan jiwa kan, sakinah gitu. Sakinah. Maka coba dalam proses ta'aruf itu ya, coba di ini deh direfleksikan kalau misalnya udah dekat dengan orang lalu berencana untuk melanjutkan ke perkawinan di jangka depannya. Ayo coba refleksikan secara umum ya, tidak setiap saat saja. Secara umum itu sikapnya membuat kita tenang atau tidak, dan secara umum sikap kita membuat dia tenang atau tidak. Kalau secara umum sikap kita membuat dia tenang, sikap dia membuat hati kita tenang, barangkali itu tanda jodoh. Karena standar jodoh itu adalah dalam perkawinan bisa menjaga ketenangan hati kedua belah pihak. Dan ketenangan hati dua belah pihak itu syaratnya adalah, ini juga harus diproses ya kalau lagi pacaran nih. Syaratnya adalah memelihara mawaddah warahmah. Samara itu kan sakinah. Sakinah itu hanya mungkin muncul kalau dua belah pihak punya mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Mawaddah itu bagus, tapi kalau mawaddahnya tipis lalu luntur, maka yang tinggal adalah egoisnya. Karenanya mawaddah harus bersamaan dengan rohmah. Rohmah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Kalau Allah punya rohmah, tidak ada masalah. Allah Maha Kuasa. Tapi kalau manusia hanya punya rohmah, maka dia bisa jatuh seperti lilin. Menerangi tapi dirinya terbakar dan itu tidak akan sakinah. Maka dalam proses ta'aruf itu ya, yang harus diperhatikan adalah gimana membangun skill ya. Dan ini akan terus diperlukan selama nikah. Membangun skill. Bu Nyai. Sudah bagus, tapi kalau tidak disertai rohmah, saya gini ya, saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersama. Ya, saya ingin menikahimu karena saya bahagia. Itu bisa jadi bukan mencintai kita loh, tapi mencintai sesuatu yang ada pada kita yang membuatnya bahagia. Kalau sesuatu itu kan kita, makanya harus dengan rohmah itu. Kira-kira mawaddah warahmah. Ini dia kayak ini ya sinyalnya. Oke, saya kira itu Mbak Email. Agak putus-putus, Bu. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Ada, Bu. Ini ada yang bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu Nyai, jika ada seorang perempuan yang belum mau menikah, akan tetapi orang tua mendorong-dorong untuk segera menikah. Nah, mana yang harus dipertahankan? Prinsip diri sendiri ataukah kemauan orang tua? Pertanyaannya kan ini soal hubungan orang tua dengan anak ya.
Itu sama sebetulnya. Karena keluarga itu kan terdiri dari suami istri, orang tua, anak. Ketenangan jiwa itu untuk semua pihak. Maka orang tua berpikir juga tentang apa yang dia harapkan dan apa yang anak harapkan. Anak juga berpikir tentang apa yang dia harapkan dan apa yang orang tua harapkan. Sekarang orang tua ingin anaknya segera menikah. Sudah ada orang yang digadang-gadang untuk menjadi suaminya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kok kayak, sebentar ya. Halo, apakah saya masih terdengar? Halo, Mbak? Mbak Email? Saya masih terdengar, kan? Nah, kayaknya gangguan nih. Mbak Email di saya kok muter-muter gitu. Apakah saya, teman-teman? Oh, saya masih kelihatan ya. Bolehkah dapat feedback dari teman-teman? Saya masih bisa kan? Masih berlangsung ya? Mbak Email kayaknya keluar ini. Jadi itu tergantung gini, nanti prinsip dasarnya ya, ini tidak hanya orang tua dengan anak, tapi suami dengan istri juga. Gimana kalau punya kehendak yang berbeda? Prinsip dasarnya adalah komunikasikan. Kalau tidak mau, tidak maunya karena apa? Bisa nggak membuat ibu misalnya, gimana caranya membuat ibu mengerti bahwa kita tidak mau gitu. Kan ibu juga perlu penjelasan. Ibu mungkin punya, ibu atau orang tua ya, punya cara pandang yang berbeda. Karena tidak terfikir apa yang difikirkan oleh anaknya. Maka terima kasih atas penjelasan. Selamat datang lagi Mbak Email. Jadi saya menjawab pertanyaan yang terakhir tadi itu ya. Prinsip dasarnya adalah siapakah yang harus didahulukan? Menurut saya bukan siapakah. Apakah yang harus didahulukan? Kemaslahatan semua pihak itu. Mungkin kalau anaknya tidak siap dan itu bisa melahirkan kemafsadatan, ibunya harus mengalah gitu. Tetapi kalau misalnya ibunya itu yakin banget bahwa ini maslahat buat anaknya dan anaknya bisa dibuat yakin, gitu, bisa dibuat yakin, artinya anaknya tadinya nggak yakin lalu yakin, ya barangkali kemudian menikah itu adalah pilihan yang paling maslahat buat kedua belah pihak. Jadi yang harus didahulukan itu adalah intinya gini, tidak boleh mendahulukan kemaslahatan orang tua dengan mengorbankan ya, dengan mengorbankan. Tetapi kalau anak itu dia bahagia ibunya, dia bahagia kalau ibunya bahagia dan dia ingin menikah dengan orang itu karena orang itu baik, nggak masalah-masalah amat, artinya bisa dikompromikan walaupun tadinya nggak mau, oke lah saya tidak masalah misalnya ya. Tapi harus dengan pertimbangan ini loh, pertimbangan nalar akal budi si anak dan orang tua bersama-sama gitu. Jadi jangan jangan mengorbankan, intinya gitu. Jangan mengorbankan kebahagiaan anak demi kemaslahatan ibu atau sebaliknya mengorbankan kebahagiaan ibu demi kemaslahatan anak. Lalu gimana titik tengahnya adalah komunikasikan. Kalau menolak, kenapa menolak? Mungkin ada prioritas lain yang lebih penting dan ibu tidak tahu. Ibu kalau dijelaskan, ibu atau orang tua ya, lalu dijelaskan jadi mengerti, bisa jadi kan ibu lalu mengubah pikirannya karena, atau orang tua mengubah pikirannya karena, oh ternyata anak saya masih ingin sekolah, oh ternyata anak saya masih ingin karir, lalu jadi mendukung karena sudah tahu. Gitu sih mungkin ya Mbak Email. Saya kira udah jam 5 ya, udah mau jam 5 ya. mungkin. Satu lagi Bu, mohon maaf. Ya. Boleh Bu, satu lagi? Boleh, silakan. Ya, sekarang kan zaman sekarang ini udah ngetren katanya mau nyari jodoh di online, aplikasi online. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai itu, Bu? Nah, apa saja yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu? Sekarang gini ya, mau online, mau offline, online itu hanya media saja. Yang harus dipegang teguh itu adalah tujuan nikah apa, nilai-nilai di dalam Islam itu apa. Tidak selalu online itu buruk. Bisa jadi online sebagai permulaan,
lalu diproses kan secara offline, dilanjutkan prosesnya. Maksudnya tidak hanya mengenal secara online saja, karena mengenal secara online itu juga sangat riskan sekali. Karena mengenal secara online itu kan kita tahu lah di dunia online itu banyak filter, banyak yang tidak apa adanya. Tapi jangan juga anti online gitu maksud saya. Online perlakukan sebagai media dan jangan cukup dengan online. Itu harus dilanjutkan dengan perkenalan secara offline. Dan online itu karena media bisa jadi tuh kita diskusi tentang masa depan, tentang perkawinan, tentang harapan secara online kan enggak masalah itu. Yang penting adalah nikahnya jangan nikah online doang, nikahnya beneran. Tapi sebelum menikah, ayo pastikan secara offline seperti apa. Itu menurut saya. Jadi sekali lagi online itu adalah media, seperti offline juga media. Ta'aruf secara online, secara offline itu tetap tidak boleh melanggar rambu-rambu itu ya. Misalnya mendekati zina, ya online ya offline ya sama aja, enggak boleh gitu. Lalu ta'arufnya jangan ta'aruf hanya fisik, tetapi ta'aruf harapan dan lain sebagainya itu. Gitu sih Mbak Email dan teman-teman semua. Baik. Semoga obrolan kita sore hari ini bisa memberi manfaat dan menjadi bekal ya. Tidak hanya bagi sekali lagi ini Mbak Email ya. Jodoh itu proses. Maka siapkan mental untuk terus berproses menjadi ini nanti yang disebut dengan sekufu itu. Sepadan itu adalah kalau kita sudah sampai di frekuensi yang sama tentang tujuan perkawinan, tentang nilai-nilai yang ada di dalam perkawinan itu. Itu sih Mbak Email. Terima kasih ya pada Madrasah gimana? Al-Fadilatul Munawwarah. Al-Fat gitu. Oh, Al-Fat itu Al-Fadilat. Ya. Oh, oke. Jadi madrasah Bukan, Bu. Oh, bukan, memang Al-Fat. Al-Fadilatul Munawwarah. Ya. Madrasah Al-Fadilatul Munawwarah. Al-Fat. MAM Al-Fat. Ya, betul. MAM Al-Fat. Oke. Terima kasih kepada Madrasah Al-Fadilatul Munawwarah MAM Al-Fat Bogor. Ada Ibu Doktor Balkis ya. Ibu Dokter Balkis. Terima kasih sudah kolaborasi dengan Ngaji KGI dengan tema yang sangat penting ini yaitu jodoh dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini memberi ini ya gambaran tentang bagaimana jodoh yang ideal di dalam Islam, lalu kita mampu berproses sejak dini. Jadi kalau sudah mulai terus-menerus menyesuaikan diri, harapannya ketemu dan seterusnya, insya Allah kedepannya lebih mudah. Mudah-mudahan ketemu jodoh dengan mudah, atau mudah-mudahan ya bisa, sebenarnya bukan ketemu jodoh, tetapi mudah-mudahan bisa ketemu seseorang yang bisa bareng-bareng berproses untuk menjadi saling menjadi jodohnya satu sama lain. Terima kasih, amin. Monggo Mbak Imal kalau mau ditutup ya. Saya tutup dulu ya Bu ya. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah proses dengan baik ya Bu. Berproses dengan baik, maka biar berjodoh juga dengan orang yang baik. Baik, mungkin diskusi kita sudah sampai akhir. Terima kasih banyak kepada Bu Nyai dan juga Ngaji KGI atas kesempatannya, sekali lagi kepada Mam Al-Fat dalam kolaborasi Ramadan ini. Sungguh sangat banyak pencerahan Bu, banyak ilmu-ilmu baru, khususnya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari tadi ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Nyai, semoga selalu sehat terus dan sukses selalu Bu Nyai untuk Bu Nyai dan KGI. Terima kasih Mbak Imin. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teman-teman, semoga tetap sehat, selamat dan semangat menebar manfaat selagi sempat. Karena aku manfaat maka aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nyai.